itu ada, kayak ngaji libur itu nggak ada. Karena itu kita berjalan terus dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu memberi sehat kita semuanya, ya. Allah selalu memberikan petunjuk kita dan keluarga kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah secara sempurna. Bapak Ibu, jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Furqan surat 25 di ayat 11 ayat 12 itu kan menyatakan bal kadzabu bisaati wa atadna liman kadzaba bisaati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Disediakan oleh Allah. Kok disediakan baik itu enggak apa-apa, Pak. Neraka itu. Yeah. Disediakan neraka. Lalu neraka itu di ayat 12 itu disebutkan oleh Allah idza ra'athum min makani ba'id, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, sami'ulaha, mereka mendengar kegeramannya neraka ini. Lalu kegeraman neraka itu tagoyudon wazafiro. Kegeraman neraka dan wazafiro dan suara nyalanya neraka, gemblegeknya suara itu dari tempat yang jauh. Dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Rasulullah 500 tahun perjalanan. Itu dapat didengar. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa di neraka itu ada batu. Itu kalau dijatuhkan ke neraka, batu itu baru sampai dasarnya. Dasar neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun sampai ke neraka. 70 tahun itu ya lama, Pak Bu. Wong sekarang perjalanan sini Mekah itu loh. Berapa jam? 12 kan pesawat itu. Sekarang pesawatnya kan cepat. Pesawat yang baru-baru ini perjalanan 1 jam 7.340 km per jam. Sak jam 7.400. Nek ndukur Pak Bu, joes. Nggih. Iku hanya 12 jam itu wis teko Mekah, wis ngelilingi dunia. Iku lek 70 tahun piro dawane ya Allah ya Rabbi. Nggih. Karena itu banyak ya neraka itu yang dicadangkan bagi orang-orang yang dosa. Itu salah satu diantaranya nih, satu neraka jahanam nih. Oke. Neraka jahanam itu untuk siapa? Neraka jahanam itu paling tinggi, Pak Bu, dan dikhususkan bagi orang yang melakukan dosa besar. Banyak ayat dan hadis. Ini contohnya di dalam hadis riwayat Muslim.
Kami dulu pernah, ini Abu Hurairah ya, hadisnya itu dari Abu Hurairah, dinukil dari Abu Hurairah. Kami dulu pernah bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara suatu yang jatuh. Nabi lantas bertanya, tahukah kalian apakah itu? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilempar ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Nanti 70 tahun yang lalu dilempar, baru itu kok dasar itu loh saat ini. Pada masa di waktu Rasulullah bersama dengan sahabat di waktu itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada lagi Pak Bu, namanya neraka Ladho. Apa neraka Ladho itu? Jauh berbeda dengan sebelumnya. Makna Ladho itu secara bahasa itu berkobar hebat, menyala-nyala. Ini diberikan neraka ini masuk ke dalam tingkatan kedua dan dipersiapkan bagi orang yang enggan mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Mereka itu diberi kesenangan dunia. Dunia itu dianggap satu-satunya. Jadi nomor satu Pak Bu hidup ini. Makanya enten gini Quran kan enten kalimat ngeten. Zuina lilladzina kafarul hayatud dunya. Nggih. Orang-orang kafir itu dihiasi kecintaan, kafaru dunya, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir itu dihiasi dunia. Itu tujuannya mendunya tok ngoten. Padahal wis seru loh. Dan setiap hari itu dapat menyaksikan orang-orang yang mati, baik itu kena gempa atau tidak kena gempa atau mati biasa. Masih cetas tuku Fortuner ngoten digawa enggak? Fortuner ya? Mboten. Ojo muni Fortuner pentile tok lho gak digawa. Lah wis ah. Padahal oleh golek Fortuner iku mang sikut kanan sikut kiri. Ya, injak-injak yang bawah. Tak peduli ini halal ini haram. Weh. Oleh duwe ngakali wong sampai iso tuku Lamborghini barang, masyaallah. Enten nggih. Enten tiyang tua sampai tuku Lamborghini, ngakali kancane. Dengan aplikasi ngono ya wong-wong lho ya melok ae. Masyaallah. Dikei janji lewat aplikasi. Kalau utang sekian itu dalam jangka gak sampai 20 menit sudah cair. Apa gak seneng? Utangi seneng nyaur ya Pak. Barang gak iso nyaur, ini ada kasus ini, saya tidak buka nama orangnya, tapi terjadi. Ya, terjadi. Utang 10 juta. Gak bisa. Langsung cair, tung nang rekening. Terus ada telat beberapa, kan nyaurnya harus dicicil itu ya, apa itu? Diangsur. Bapak Ibu sekalian, akhirnya ya saya enggak merinci satu persatu. Tapi endingnya Bapak, endingnya anak itu dikejar-kejar karena jumlah uang 10 juta menjadi 150 juta. Ini gak
gak mboke barang niki napa nggih. Anak cucune iku mlebu kabeh. Duit 10 juta dadi 150 juta lho. Wong digowo nyaur 150 juta. Gak masuk akal, Pak Bu. Lewat aplikasi. Ya akhirnya Masya Allah, kasihan. Dia harus mencari uang untuk ngelunasi itu. Utang rono, dodol ngono. Gara-gara 10 juta. Akhirnya gak duwe, terus keluar dari rumahnya karena diancam oleh saudara-saudaranya yang diutangi itu gak disauri. Sing barang wis didol wis gak iso tuku maneh. Kasihan Pak Bu. Akhirnya gak nyambut gawe kelentang-kelentung nok daerah lain yang tidak pasti. Ya terus anake bojone ya apa? Bapak Ibu sekalian, orang dekat dengan kita itu kena bujuk aplikasi itu. Wis pokoke ngeten, donya niku kaya ngoten niku Pak Bu. Nggih. Dibujuki ya itu. Tapi di ayat itu kan disebutkan ngeten, kan di surat Al-Baqarah itu. Ya. Di surat Al-Baqarah di ayat pinten iki? Sebelum 214 itu ada kalimatnya dan ini lah 212. Zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sama terjemahkan. Kehidupan di dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Nah, orang kafir itu memandang dunia itu indah sekali. Saiki pertanyaannya, lek wong mukmin ngono kuwi indah enggak dunia yoan? Loh? Ya indah juga. Indah juga. Cuma batasannya orang-orang mukmin itu kan punya rem, Mbak Bu. Maka sebuah keindahan itu direm. Ya. Direm sehingga dia tidak memutuskan dalam hatinya bahwa dunia itu adalah satu-satunya, bukan. Makanya ayat ini itu menyebutkan. Lanjut. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Oke, akhirnya wong iman dipandang hina. Soalnya wong iman terhadap dunia itu enggak seperti orang kafir mencari dunia. Jadi keduniaannya itu koyok-koyok kalah karo wong kafir. Dadi ngenten Pak Bu, bahasa kula nggih, bahasa kula. Lek ana wong Islam iku gak duwe, iku wis biasa itu. Biasa. Soalnya dunia bukan tujuan. Rasulullah sendiri iku sugih lho. Tapi hartanya habis kan. Jadi gak duwe, habis dipakai untuk perjuangan Islam. Ngoten. Bagi orang-orang yang kafir kan butuh. Wong duwe iku iso dianak-anakno kaya ngoten niku. Iso dadi akeh-akeh. Juga numpuk temenan memandang orang yang tidak berharta seperti dia, seperti mereka itu dipandang hina. Padahal terus ya Allah, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Loh ngoten. Orang yang bertakwa itu lebih mulia. Mulianya di mana? Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, mulianya itu karena dia konsentrasinya, fokusnya kepada Allah. Dunia itu jadikan sarana. Sedangkan rezeki yang diberikan oleh Allah di dunia ini itu sifat Rahman Allah. Rahman itu kan sifat belas kasihan tetapi dibagi
kepada seluruh makhluk yang ada di dunia niku Rahman. Jadi wong kafir ya oleh, wong munafik ya oleh, wong fasik ya oleh, wong iman ya oleh, wong takwa ya oleh. Binatang semua ya oleh. Ngoten Pak Bu. Kenikmatan dibagi, niku sifat Rahman. Besok itu ada satu sifat Allah. Yang satu Rahim. Belas kasihan dia. Kasih sayangnya Allah jenenge Rahim. Khusus untuk orang yang beriman. Lah saiki sing Rahman ae kaya ngene nikmati. Lah sing Rahim ya apa kok? Ya Allah, itu yang kita raih, Pak. Cuma saiki jek berita. Betul. Kita diuji oleh Allah, yakinan kamu yakin enggak? Di samping ada basira ngeten iki, ana nadhira. Nadhira nggih memberitahukan tadi seperti neraka, ancamannya yang luar biasa. Nggih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saiki lek wis ana wong iku ngumpulno hartane akeh. Urip niku lak kaya ngeten nih urip niku. Seperti di surat 22 ini. Inilah surat Al-Hajj. Di ayat 57 itu kan disebutkan kali Allah ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, kebalik Pak, Bu. Surat 57 maksud saya. Nggih. Surat 57 ayat mulai ayat 20 20. Nggih. Di sini ada kalimat ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwun. Siji. Enggak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Oh, siji. Dadi urip nang donya iku main, Pak Bu. Main donya niku. Tapi kita sadar enggak kalau permainan itu? Wah. Wong main niku nggih ana sing kalah, ana sing menang. Nah niku lak main to. Nggih ya? Ana sing dipateni, ana sing mateni. Niku main jenenge. Ana ngene perpolitikan ana sing didadekno, ana sing dijatuhno. Ah itu jenenge permainan. Nomor loro wazinatun walahwun. Nomor loro apa? Dan suatu yang melalaikan. Ah, lahwun itu melalaikan. Nomor loro melalaikan. Kok iso melalaikan? Iya. Karena guyon niku Bapak-Ibu sekalian, akhirnya dia terpesona dengan yang diguyon, yang dia pakai perguyonan itu. Nggih, akhirnya lahwun melalaikan. Kalau didengar ya, lah ana pernyataan dari Allah ini. Alhaakumut takasur. Berlomba-lomba untuk menumpuk napa? Harta. Ngono gak leren-leren. Hatta zurtumul makobir. Ngono ku gak leren-leren sampai zurtumul makobir, sampai mlebu nang kuburan. Blung. Nggih. Loh, Pak, Bu. Lalai dengan harta itu. Orang itu kalau sudah sangat asik dengan harta, nun sewu. Misalkan nun sewu. Kalau kayak contoh mau. Saiki waktu ning ngaji sore ngaten niki. Nggih, misalkan. Dadak wong nggawe jajan pesenan, Pak Bu. Itu kalau dihitung, wah iki kalau tak kerjano dalam 2 jam saya akan dapat laba 300.000 misalkan. Dalam 2 jam. Lah, engko ngekeknone jam sekian, itu kalau saya garap mesti harus motong waktu ngaji ngeten iki. Pengerjaannya.
Nun sewu. Berangkat ngaji napa nggawe jajan kira-kira? No. Niku melalaikan nih Pak Bu. Melalaikan. Kadang-kadang waktu di adzan datang itu Allahu Akbar, cek nguleti napa? Nguleti niku. Gladrenan Pak. Nguleti elingno. Wis dah salat lho. Walau jek tas e lho, ngenteni dhisik ta. Wong waktune lho jek dawa ngono Pak. Masya Allah, dunia itu melalaikan Pak. Tapi kita lo ndak sadar kan? Ndak sadar. Jarang Pak Bu orang yang bisa memisahkan bahwa dunia itu sebagai alat. Nggih. Jarang. Nek sebagai alat kan gampang kita. Waktu dipanggil sholat ya jenenge alat ya didekek dhisik. Kok aku balik mana ya? Kok aku balik mana aku tak melaksanakan ngabdi kepada Allah dulu sholat baru kembali. Beda Pak Bu dengan kalau dunia itu sebagai perhiasan baginya dijadikan suatu kecintaan. Ngoten. Nomor loro. Nomor telu wazinatun perhiasan. Perhiasan. Napa hiasan itu? Hiasan itu ya sebuah kebanggaan Pak Bu. Supaya dirinya itu menjadi baik itu maka hiasan itu. Wong duwe omah mawon nuwun sewu. Awake dhewe lho niki lek terpengaruh lho nggih, lek terpengaruh. Duwe omah apik ngoten. Omahe lho apik, cek tas dicet, cek tas didandani nggih. Terus bentuk rumahnya itu masa kini misalkan. Golek wis omahe apik ngono terus mandang omahe wong gak apik. Nuwun sewu. Ana omahe wong gak apik, gak tau dicet. Mungkin gak duwe dhuwit dan seterusnya nggih. Nuwun sewu, memandang ngeten. Di sini membedakan ndak dia dalam hati ini? Membedakan ngeten. Oh, bedanya aku kok. Aku kan duwe dhuwit dadi ya omahku mesti apik. Lah iku gak duwe dhuwit iku. Makane modele wonge ya potongane ya ngono-ngono iku. Gak kaya aku lah wong ngancene omahku ya. Pak, Bu, ada enggak hati seperti itu? Enten. Ah iku katut wong kafir niku. Nggih, gaya pikirnya lho katut. Allah itu kan ndak memandang iku omahe wong iku apik apa elek kan ndak. Gak mandang potongane wong iku dukur apa cilik apa ndak apa lemu, kuru ya gak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang Allah itu takwanya. Masih wongi gak paten masih wongi omahe kontrak ae sampai katene mati kontrak ae. Kalau wongi takwa lebih mulia Bapak-Ibu sekalian daripada sing duwe istana. Ngoten. Nggih. Daripada wong sing kafir sing duwe omah wakeh jumlahe. Nggih. Perhiasan itu. Nomor piro papat? Nomor 5. Watafakhurum bainakum. Nomor 5. Dan bermegah-megah antara kamu. Bon. Gila. Urip lho bermegah-megah, Pak. Bermegah-megahan niku royokan. Yo apa carane cepet. Hartane akeh. Wah. Kalau orang kepingin mengumpulkan harta demi untuk ibadah, boleh enggak? Boleh. Orang Islam itu harus sugih, Pak Bu. Lek gak sugih, gak iso nggih jaminan ngaji. Ngertos? Wong ku lek Islam lek gak sugih, gak iso tuku tanah gawe wakaf. Kudu sugih. Ngoten lho. Untuk mengangkat apa? Untuk mengangkat Islam. Untuk membesarkan Islam. Sugih ini lho. Bukan untuk kebanggaan. Kalau ini kan enggak. Bermegah-megah. Bermegah-megahan. Nah, sing nomor 6. Watakasurum fil amwali wal auladi. Nomor 6. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Yeah.
Lek iko mang bermegah-megahan karena pangkat, kepingin duwe pangkat, kepingin jadi ini. Nggih. Sekarang berbangga-bangga banyaknya harta. Oh, gak terima siji, wong siji dikei jabatan siji, dikei jabatan loro diterima, dikei jabatan telu diterima, dikei jabatan 10 diterima. Walaupun semua jabatan itu tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wong ngoten niku jenenge berbangga-bangga, bermegah-megahan. Nah, dengan bermegah-megahan akhirnya dengan jabatan itu bisa mengeruk bagaimana caranya harta itu bisa ngumpul kepada dirinya. Padahal harta itu kayak nenek tua. No. Harta ini membujuki, Bapak. Lek wis ngumpul, kira-kira wis ngumpul, nun sewu. Ada 2 pertanyaan. Wong iku engko ditinggal harta dhisik apa wonge ninggal harta dhisik? Napa? Lah guru mesti kadang-kadang hartae budal dhisik. Kadang-kadang wonge budal dhisik. Hartae ditinggal. Nggih. Kalau dikumpul kabeh dadak kena sesek, telebok, hartae keri. Oke, ditinggal. Sitok kan wis 3, Bapak. Lah nomor 2, bisa saja hartanya lebih dulu meninggalkan kita. Wis dikumpul akeh, duwe bego akeh, duwe truk akeh, Gunung Semeru meledos dang. Sak omahe, sak kurukan, sak truk-truke, sak begoke, sak anake, sak bojone, wonge jek urip siji misalkan. Entek digoleki gak kena. Umpama dijogo iso, ya gak kena dienggo. Hartanya habis, segala-galanya habis. Ada yang seperti itu, Bapak. Makanya disampaikan oleh Allah ngaten. Niki. Kamasali ghoisin ajabal kuffaro nabatuhu. Niki. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Loh niki. Koyok petani nanem hasilnya kate dipanen nih, Pak Bu. Oleh padi misalkan. Waduh, padine landung-landung, kowe iki rasane lek manen oleh akeh temenan. Jagung gede-gede jagung nggih. Atau panen yang lain duwe durane gambal. Wis koyo rasane koyo kate membawa harta yang banyak itu. Wow. Itu mengagumkan. Tanaman di sawah hijau-hijau begitu, waduh mengagumkan. Pasti nanti panen akan saya panen banyak, panen raya temenan. Namun Bapak Ibu sekalian, terus si Allah ngeten. Summayahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Loh, bisa nggak terjadi mari hijau itu tadi kering? Bisa, karena situasi, mungkin karena panas, mungkin karena tidak ada hujan, mungkin karena ada penyakit atau wabah tanaman, bisa menjadi kering. Masih asalnya ketok hijau. Nah, lawis kering, fatarahu musfarra. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kuning. Kemudian, kuning. Kering kuning. Bisa jadi kering kuning itu karena digigiti tikus. Enten nggih? Sawah di padi digigiti tikus niku. Dipedhoti nggih ya? Ah niku sing pengalaman duwe sawah. Kula gak tau nggarap sawah, Bapak. Kula nggarap masjid tok niku. Ya ini dicokoti karo tikus menguning.
Lalu Bapak Ibu sekalian, kuning terus sumayakunu hutoma. Kemudian menjadi hancur. Jadi hancur. Itu ibarat itu. Jadi hidup niku nggih rasanya kayak ngono iku. Sing digadang-gadang ku rasane sing kumpul-kumpul ayo kayak akan menghidupi dirinya sampai 8 turunan atau 15 turunan. Oleh ning golek iku mang oleh mencengkerem dunia itu oleh ngumpul koyo digawe urip gak iso mati, gak iso entek. Ngoten. Tapi pada akhirnya namanya dunia itu seperti itu sifatnya. Kayak nenek niku wau, nenek tua. Akhirnya kaitane ngelus-ngelus Pak Bu, ngomongnya anak. Nah, dunia itu kan enak. Suwe-suwe ditinggal. Selamat tinggal ya. Nenek selamat tinggal. Saya sudah tidak butuh kamu. Tapi asalnya dirayu-rayu ambek nenek. Nenek bahasa kula nenek sing medeni niku lho, nenek napa niku? Mak lampir. Nenek mak lampir nggih. Mak lampir iku lek mau butuh mungkin menghancurkan orang, sifatnya kan ngono. Gawe seneng-seneng ya wong isih. Tapi pada akhirnya dia sadar mak lampirnya sendiri. Karakternya Pak Bu. Mak lampir ono enggak kira-kira? Enggak ada, itu kan apa ya? Sebuah nggih. Sebuah cerita. Karakternya itu, gambarannya kan seperti itu. Tapi pada akhirnya membunuh kan mak lampir. Walaupun awalnya itu dirayu-rayu dengan baik. Dunia ini ngono, rasanya kayak ngerayu-ngerayu ngono, enak. Kayak enak ngono, kayak apik ngono, kayak untuk selama-lamanya. Ternyata musfarra summa yakunu khutama. Wes, nang dunya entek. Maka kalau orang itu tidak beriman pada Allah, Bapak Ibu sekalian, terus ya Allah ngeten. Wa fil akhirati adzabun syadid. Niki. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Nah, siapa yang kena azab keras itu? Yang dinadira Allah itu. Yang Allah menyediakan neraka tadi bagi siapa yang terhadap dunia itu luar biasa melalaikan Allah. Wong itu sebuah ujian urip iki. Namun juga di akhirat itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, terus ya Allah minal wa maghfiratum minallahi waridwan. Dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Nah, ada di akhirat itu adab, ada di akhirat itu ampunan dan keridhaan Allah. Tergantung orang itu terhadap dunia itu seperti apa. Urut-urutannya kayak niku wau. Urut-urutannya. Orang itu kalau sudah berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak itu nun sewu, Bapak. Kadang-kadang nyeritakno anak itu nih, nyeritakno anak itu nang kancane iku diceritakno sama ping 6 keberhasilannya anak itu. Lah sing diceritani kuwi ya bingung to, Bapak. Pegel ceritane pancet ngono. Kadang-kadang sampai seperti itu saking bangganya. Karena itu Allah menutup ayat niki ngeten. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Menipu. Ditipu apa itu? Nggih. Ada orang kepingin duwe mobil. Wis aku tak tuku mobil sing sedo apik titik dari standar biasa. Tuku mobil Toyota Veloz misalkan nggih. Mari tuku Toyota mobil Veloz itu mulai seneng karo mobilku luar biasa.
Nah, tidak lama kemudian dia beli mobil itu karena punya jabatan misalnya ya. Karena dia punya jabatan maka ngambil dari anak buahnya itu untuk dijadikan mobil itu. Tidak lama kemudian kena penyakit corona, Bapak. Meninggal. Filesnya digo enggak? Filesnya dibawa enggak? Enggak. Bojone sing wedok jek urip ya dipek bojone. Iku lek gak ngerti nggih. Lek bojone gak ngerti, filesnya digawe rabi maneh ambek wong lanang. Nggih, wong lanang liya. Lek gak ngerti, tapi lek ngerti bojone akan mempertahankan si velos itu sebagai harta waris. Nanti akan dibagikan kepada anak-anaknya yang ada itu dan dirinya juga. Tapi faham semacam ini tidak semua orang. Nggih. Mulai wis bojone mati si lanang, misalkan si lanang situ lho gawe sing malang si lanang sing mati. Si wedok apa maneh si enom. Bapak Ibu sekalian, iya digefoya-foya mbak liyane. Kan gak oleh. Itu kan gak boleh. Harus dibagi. Lek anake cilik-cilik dipertahankan, engko ae lek wis areke wis gedhe, mulai ngerti harta, baru harta itu diberikan kepada anaknya dengan rincian, Pak Bu. Dengan rincian biyen waktu ditinggal bapak iku umur piro. Terus sekolahe SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi iku entek piro. Ditulis iku oleh bojone niki. Iku jenenge rambut anak yatim. Entek piro engko kuwi tangsine duduno iki lho nak kon biyen uripmu ditinggal bapakmu umur sampeyan. Kuwi tangsine iki lho. Hartai bapakmu gawe sekolah awakmu gawe tuku tas gawe katoke barang iku. Iki sakmene. Saiki luwene tak serahno nang awakmu. Itu pun cara menyerahkan mendatangkan saksi, Pak. Diatur Quran. Gak oleh langsung didol dhewe, digawe rabi dhewe. Nah, bagi aku nak waktu iku oleh 1/8. Bagiannya wong wedok kan oleh 1/8 dari harta itu. Selebihnya kan asobah ke anaknya. Dibagi lek lanang ku oleh loro, lek wedok oleh siji. Mboten kaya niki yang disampaikan oleh Allah di surat niki Pak. Surat 4 ayat 6. Sampai terjemahkan. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Berarti kira-kira umur pinten? Umur sakunan nggih. Yes, 20 katakan atau 21. Terus kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta. Nggih, lek wis pandai memelihara harta terus ya Allah, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan. Nah, makan lebih dari kepatutan gak oleh, tapi lek patut oleh. Misalkan tuku jangan lodeh, dipangan bareng-bareng. Oleh, patut itu. Tapi lek kursine didol, kursine sampai bojone biyen tuku lho, didol kabeh. Hargane kursi sekian ratus atau 1 juta misalkan. Itu gak patut, Pak Bu. Terus kayak tuku emas, kayak gelang, gak oleh. Lalu dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Loh, lek kurung dewasa gak oleh dibelanjakan. Harta ibu bojone niku wau, gak oleh. Terus barang siapa di antara pemeliharaan itu mampu, lek mampu wonge, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Loh, lek mampu gak oleh kudu ditahan dirinya. Terus dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Nah, sing patut. Terus
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka. Padahal kepada anaknya sendiri itu. Nggak bisa. Terus? Dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Nah, ngeten. Lek rabi mana ya? Anaknya guru gede, Joko ae 1/8. Jling dikira rabi. Sing 7/8 iku goneke anak kok kekno maghrib. Nggih. Pas nggih. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.